Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayyatuhat talibat. Sobahal sururi wassa'adah. Kaifa halukunna? Alhamdulillah ni'mana bikhairin. Tayyib, ijlisna alal mak'adi sahihan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Terima kasih. Mari kita lanjutkan materi kita. Dan sebelumnya saya akan membacakan absensi. Yang dipanggil silahkan mengatakan hadir. Hafi Hadirah. Miftahul Faradina. Hadirah. Nabila Rezela. Hadirah. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita yang baru, saya akan bertanya tentang materi minggu lalu. Apa judul materi yang kita pelajari minggu lalu? Haji dan umrah. Tentang haji dan umrah. Coba sebutkan rukun haji. Ati? Wukuf sama ihram. Ihram sama wukuf. Coba diulangi lagi apa? Wukuf dan ihram itu rukun haji. Sekarang apa definisi haji itu? Siapa yang tahu? Coba. Menyengajakan untuk Ziarah ke Ka'bah. ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah yang meliputi wukuf, ihram, sa'i dan lain-lain. Ya, jawabannya betul. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Pada pelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang haji dan umroh. Ya. Maka apa yang menarik dalam materi tersebut? Apa yang Antuna bisa menarik kesimpulan dalam haji dan umroh itu? Coba. Haji dan umroh termasuk rukun Islam yang nomor berapa? 5. Nomor 5. Kalau orang tidak mampu, boleh tidak naik haji? Tidak. Maka haji itu menjadi wajib bagi yang mampu. Kita sebagai umat muslim wajib kita bekerja keras sehingga kita mampu melaksanakan haji. Ketika kita mampu bekal dan kesehatan, maka kita harus wajib berhaji. Jangan menunda-nunda dan kita harus mensegerakannya. Bisa dipahami? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran yang baru, saya akan memberikan gambaran terkait pelajaran yang baru. Coba kalian dipikirkan, ya. Kira-kira judul hari ini apa? Apa? Tentang kurban. Ya. Sudah pernah melihat orang berkurban atau pernah berkurban? Pernah lihat. Belum berkurban. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang kurban. Apa tujuannya? Ya. Tujuan berkurban adalah dengan satu, ya, dengan nanti ada slide akan saya perlihatkan tentang materi kurban itu. Di antara tujuannya adalah dapat menjelaskan pengertian kurban dan akikah dengan benar. Ya, nanti ada slide yang menunjuk ada video yang akan menjelaskan tentang bagaimana kurban itu. Kemudian tujuan yang keempat, antum nanti akan berdiskusi dan memaparkan apa yang antum yang Antuna pelajari. Tuh. Adapun tujuan-tujuannya ada 4.
Oke, saya lanjut ke videonya tentang materi kurban. Tolong diperhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu fikih dengan tema kurban. Bersama saya Arif Ahmadullah Jamil. Tahukah kalian apa itu kurban? Kurban menurut bahasa berasal dari kata qurba yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Hukum kurban. Pada dasarnya hukum kurban adalah sunnah muakkad, sebagaimana pendapat jumhur ulama atau sebagian besar ulama. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum." Rawahu Tirmidzi. Aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Kemudian menjadi wajib ketika kurban itu diadakan. Latar belakang terjadinya ibadah kurban adalah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102 dan juga Quran surat As-Saffat ayat 106 dan 107. Waktu pelaksanaan kurban. Kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu selesai sholat Idul Adha, dan pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Macam-macam berumur hewan kurban. Hewan ternak yang dapat dijadikan hewan kurban diantaranya adalah kambing, domba yang berumur sekurang-kurangnya adalah 1 tahun, unta yang sekurang-kurangnya berumur 5 tahun, sapi dan kerbau yang sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Kondisi hewan kurban atau syarat selanjutnya selain cukup umur adalah hewan kurban tersebut sehat, tidak kurus, dan tidak cacat. Pemanfaatan daging kurban. Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh keridhaannya. Selain itu, juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Daging kurban sebaiknya diberikan kepada fakir miskin ketika masih mentah dengan ketentuan sebagai berikut: sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar, atau boleh juga disimpan. Oke, sekarang saya minta dari kalian membuat kelompok, ya. Jadi per kelompok 3 atau 4. Sekarang tugasnya ada di LKPD ini. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Atau boleh kalian cari di internet, nah, di laptopnya, di komputernya, bisa dicari, di browsing di Google terkait kurban. Ya, boleh pinjam di sana itu bisa. Bisa?
Sudah? Ya. Kalau sudah, silahkan saya minta kelompok 1 untuk maju ke depan dan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Jadi kurban menurut bahasa adalah berasal dari kalimat korban, dekat. Sedangkan menurut syariat, hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan latar belakangnya itu terjadi ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah SWT. Hewan kurban itu pun berasal dari hewan ternak seperti kambing, unta, domba, sapi. Ya. Dan menurut ulama itu sunnah muakkad. Tapi dilihat dari mazhab Abu Hanafi, kurban adalah wajib. Ya, sudah? Sudah. Ya. Silakan yang mau menanggapi atau ada yang mau tanya dari kelompok lain. Ya, silakan. Silakan. Apa hewan kurban hanya hewan ternak kan banyak, kenapa hanya 3 hewan? Apa aja bisa dibuat kurban? 4 Ya. Karena kalau hewan kurbannya kayak kelinci, kucing nggak boleh. Siap. Karena hewan kurban juga mempunyai ciri-ciri yang harus dimiliki dan hanya ada di sapi, kambing, unta sama sapi. Dan itu pun juga kambing dombanya yang berumur 1 tahun, untanya yang berumur 5 5 tahun. Dan sapi umur 2 tahun. Ya. Bagaimana? Siap. Kelompok 3. Tepuk tangan. Kelompok 3. Kapan waktu untuk berkurban? Ya. Di hari kan setelah salat Di tanggal 11, 12, 13. Ya. Ya. Tepuk tangan lagi. Oke. Cukup untuk kelompok pertama, kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. saya ingin sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kita. Siap. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai salat Idul Adha 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Jenis hewan yang dikurban: domba usia 1 tahun, kambing usia 1 tahun, unta usia 5 tahun, sapi usia 2 tahun. Ciri-ciri hewan yang wajib dikurban juga yang tidak cacat, tidak kurus, tidak Yang sehat. Oke. Silakan kelompok yang lain yang mau bertanya. Sapi tadi kan berumur 2 tahun, kalau kerbau umur berapa tahun? Sama juga. Ya. Sapi dan kerbau berarti sama-sama 2 tahun. Oke? Tepuk tangan. Ya, saya kira cukup. Silakan kembali untuk terima kasih kepada kelompok kedua. Silakan kembali ke tempat. Saya kira cukup untuk diskusi terkait dengan kurban. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Kesimpulan dari berkurban itu apa? Wajib bagi yang mampu. 1. Yang lain? Silakan. Ada yang lain? Selain kita mampu, apalagi kesimpulannya? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Tugas yang saya berikan itu dikerjakan di kamar
atau di asrama masing-masing, ya. Nanti dikerjakan tugas itu, kemudian dikumpulkan. Ya, kalau nanti nilainya yang kecil, nanti ada remedi. Kemudian kalau nilainya besar, nanti dapat hadiah dari Ustadz. Oke? Oke. Kemudian materi yang akan kita pelajari berikutnya adalah bab akikoh. Lanjutan dari materi hari ini adalah bab akikoh. Mari kita tutup materi kita pada hari ini. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu, sebagaimana tadi sudah membuka pelajaran kita. Silakan. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca lafaz majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.